Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan yang boleh kami alami di dalam kehidupan yang sudah Kau berikan buat setiap kami. Kami boleh bersyukur untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami supaya memahami apa yang Kau kehendaki melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini, bacaannya diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 26 sampai 36. Sedangkan ayat perenungannya diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 30 yang berbunyi demikian. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Judulnya mencuri kemuliaan Yesus. Ketika pendeta saya mengajukan pertanyaan yang sulit tentang kehidupan Yesus kepada kelas kami, saya langsung mengangkat tangan. Saya baru saja membaca kisah hidupnya, jadi saya tahu jawabannya. Selain itu, saya juga ingin rekan-rekan di kelas saya tahu bahwa saya tahu. Lagi pula saya seorang pengajar Alkitab. Betapa memalukannya kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu di hadapan mereka. Akan tetapi, saya merasa malu karena perasaan saya yang takut malu. Ketika juga saya menurunkan tangan saya, apakah saya begitu tidak percaya diri? Yohanes Pembaptis mengajarkan sikap yang lebih baik. Ketika murid-muridnya mengeluh bahwa orang-orang mulai meninggalkannya untuk mengikuti Yesus, Yohanes berkata bahwa ia justru senang mendengar hal itu. Ia tahu dirinya hanyalah pembawa pesan. Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes sadar bahwa tujuan utama keberadaan dirinya adalah Yesus. Yesus adalah yang datang dari atas dan di atas semuanya. Anak Allah yang menyerahkan hidupnya bagi Dia. Dialah yang patut menerima segala hormat dan kemuliaan. Perhatian apapun yang ditujukan kepada diri kita akan mengalihkan perhatian yang seharusnya tertuju kepada Allah kita. Karena Dialah satu-satunya juru selamat kita dan satu-satunya harapan bagi dunia. Kemuliaan yang kita curi darinya justru akan merugikan diri kita sendiri. Kiranya kita mau menjadi semakin kecil dan tidak mencuri kemuliaan Yesus. Itulah yang layak dan terbaik baginya, bagi dunia dan bagi kita. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, kapan Anda tergoda mencuri kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Tuhan Yesus? Dan bagaimana Anda bisa mengembalikan perhatian seseorang kepada Dia yang layak menerimanya? Bapa Surgawi, tolonglah kami agar mengerti bahwa sepatutnya kami mengarahkan perhatian orang-orang kepada anak-Mu, sehingga Dialah yang semakin nyata terlihat oleh mereka. Tolonglah kami memahami bahwa kami harus makin kecil dan Dia harus makin besar. Amin.